나도 막 이제 아주 继续配备한다 아 주문 한번 소리 다나시 사람 균이 신신 난게게 안처럼 보면 Pertama-tama, saya ingin menyampaikan salam hangat saya kepada sebuah biksuni yang berada pada acara musim semi ini dan juga yang mendengarkan lewat internet. Dan beberapa saat yang lalu kita tidak bisa menyampaikan ajaran kita. Satu hal adalah saya ada mengalami gejala flu, dan bila saya memaksakan diri, saya rasa sebelum flu-nya menjadi lebih parah, saya rasa saya harus beristirahat, karena kalau tidak mungkin akan menjadi lebih parah. Oleh sebab itu maka saya mengambil waktu untuk beristirahat dan juga mengenai 5 deity untuk praktis tara juga memerlukan waktu untuk menyelesaikan itu. Jadi untuk beberapa hari kita tidak ada pengajaran. Saya masih belum 100% sembuh, masih ada rasa aneh, tapi ya mulai saat hari ini kita akan melanjutkan pengajaran kita, kan, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya. Saya benar-benar mempunyai intensi yang kuat untuk menyelesaikan diskusi tentang biografi atau biografi Mika Dorje. Dan sesungguhnya pengajaran musim panas ini akan berakhir secara ofisial pada tanggal 8 April ini. Tapi kita akan lanjutkan pengajarannya ini, tetapi kita akan melanjutkannya, dan oleh sebab itu kita akan membuat jadwal baru hingga kita menyelesaikan pengajaran ini sampai kita rampungkan. Jadi kita akan melanjutkan sampai kita merampungkan ajaran itu. Jadi saya rasa mungkin juga akan kita merubah waktu. Mungkin saat ini adalah jam 6.30 pada jam India. Mungkin kita bisa merubahnya menjadi jam 6. Ya, jam 6 India kita mulainya. Tetapi hingga kita menyelesaikan sampai musim semi, karena makan malam diberikan pada jam 5.30. Kalau tidak, maka kita tidak akan keburu untuk lanjut dalam pengajaran. Hari ini saya akan berbicara di dalam autobiografi perbuatan baik. Saya akan berbicara tentang ayat yang ke-26, ke-27, dan ke-28 dari ayat autobiografi perbuatan baik. Bila mana kita berdiskusi menurut garis besar dari atendennya, yang komentar yang dibuat oleh atenden Sangye Padru, menurut komentar Sangye Padru tentang makna naskah Drepung, bagian ini membahas bagaimana berbeda jalan individu yang lebih besar. Dan ini memiliki 3 bagian. Yang pertama, intensinya membagikan berisita tindakan yang bermeditasi pada 2 jenis cita, dan bagaimana beliau melatih sila dari 2 jenis berdisita. Jadi kita akan berbicara tentang yang ketiga, yaitu bagaimana beliau melatih sila dari 2 jenis berdisita. Dan ini memiliki 7 subtopik. Dan di antara 7 subtopik itu, kita telah berbicara tentang bagaimana beliau berlatih dalam 6 paramita.
6 paramita kita telah membahas yang dari pertama sampai yang keempat, maka kita sampai ke yang kelima, bagaimana beliau berlatih dalam dhyana atau dhyana. Dan ini teks akarnya untuk bagaimana beliau berlatih dalam dhyana. Saya menerapkan penawaran untuk semua kilesa yang halus dan kasar karena mereka tidak konsider untuk menginspirasi diri saya untuk kebajikan. Selain berfokus pada penyebab dan hasil akan kemudahan yang sempurna, bagaimana saya bisa memikirkan hal lain? Saya pikir ini adalah salah satu perbuatan baik saya. Jadi di antara 33 perbuatan baik di dalam autobiografi perbuatan baik ini adalah yang ke-26. Dalam collective work terdapat satu teks yang disebut sebagai instruksi Mikotroje dalam pelatihan dalam kisah pembebasan. Jadi saya rasa saya akan membicarakan ini sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, artinya adalah di dalam pengajaran sebenarnya untuk mendengar apa yang perlu ditinggalkan dan mengembangkan penawarannya dan sepenuhnya membuang hal-hal negatif penghadang. Anda harus membangkitkan kesabaran dan ketekunan, bukan? Anda juga harus membutuhkan intelijensia. Membangkitkan kesadaran dan keteguhan saja itu tidak cukup. Juga kita membutuhkan samadhi, dharani, dan gerbang besar pembebasan para Buddha dan Bodhisattva agung miliki. Dan juga perlu untuk berdiam atau beristirahat pada dhyana atau kesinggam, dan juga memiliki kebijaksanaan yang memahami semua fenomena sebagaimana adanya dan sebanyak apa yang ada. Dan instruksi-instruksi ya tentang mencapai dhyana itu terdapat sedemikian banyak penghalang-penghalang yang menghalangi kita, dan untuk melenyapkan itu semua, maka sangatlah penting bagi kita untuk berdiam dalam keseimbangan pada kemilauan dan bebas dari pikiran, dan untuk dapat berdiam dalam keseimbangan pada kemilauan dan bebas dari pikiran itu. Terdapat banyak faktor-faktor yang perlu kita seperti misalnya kemampuan daripada batin kita dan juga tubuh kita, dan juga menghilangkan semua halang-halangan, dan juga menerapkan penuh perhatian, penuh kewaspadaan, kehati-hatiannya, dan juga tidak kehilangan kualitas-kualitas yang kita miliki yang dibutuhkan untuk meningkatkan dan pada dasarnya kita harus benar-benar sangat tekun dalam berlatih samadhi. Dan di dalam komentar Sangye Padrop tentang makna, banyak sekali orang pada saat ini dan juga pada masa Bikyodoje juga sebenarnya di seluruh banyak negara, termasuk juga Tibet, banyak orang mengklaim bahwa mereka memiliki tingkat realisasi yang sangat tinggi dan arus batin mereka menjadi sangat tinggi sekali. Banyak orang mengklaim sedemikian ini. Dan banyak orang yang berpikir bahwa mereka adalah sumber pelindungan, dan mereka juga berpura-pura menjadi pelindung yang menganugerahkan keselamatan banyak makhluk. Dan banyak sekali orang yang mengalukan ini. Ketika kita berbicara tentang realisasi, mereka berpura-pura memiliki tingkatan yang sangat tinggi sekali. Mereka mempunyai arus batin yang sangat bagus dan tinggi dan menjadi pelindung bagi makhluk hidup lain. Tetapi sumber dari penderitaan itu adalah
kekotoran batin, seperti keserakan dan kebencian dan seterusnya, yang merupakan landasan yang menghasilkan penderitaan. Lalu apakah mereka masih memilikinya atau tidak? Dan untuk melepaskan itu, maka kita harus mencapai pencapaian Dhyana Newia dan Adi Dunia. Dan kita harus dapat mengenalinya, dan untuk dapat mencapai dhyana tersebut, kita perlu untuk penawar yang membuat penangkal lebih rendah, sedang, dan lebih besar terhadap penderitaan di alam dan tingkat yang lebih rendah. Ada banyak dari apa yang bisa dan dari batin yang bisa diterapkan atau samatha. Ada banyak orang yang meskipun mereka tidak memahami hal-hal ini, mereka berkata, saya telah mencapai samatha dan wawasan para Buddha dan Bodhisattva agung. Jadi mereka mengatakan hal demikian ini, dan mereka bahkan mengatakan bahwa mereka sudah benar-benar terbebas daripada halangan-halangan yang menghalanginya. Jadi terdapat lumayan banyak orang yang menyatakan hal-hal demikian, seperti itu. Jadi terdapat banyak orang-orang yang membual tentang hal seperti itu. Dan Mikyo Dorje berpendapat bahwa orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak memiliki realisasi tetapi berpura-pura memilikinya, menjadi orang yang memiliki realisasi tinggi walaupun mereka tidak ada. Ini adalah merupakan hal yang paling menyakitkan. Jadi ia tidak menyukai hal ini sama sekali. Dan adapun alasan mengapa ia tidak menyukainya ini, kenapa ia tidak senang dengan hal ini, kita juga perlu memahaminya, bukan? Mikyo Dorje tidak senang sama orang-orang yang tidak memiliki realisasi tapi berpura-pura memilikinya. Itu adalah bukan karena ia suka atau tidak suka orang tersebut. Dan alasannya mengapa ia tidak menyukainya adalah sebenarnya mereka masih belum dapat menaklukkan kilesa. Mereka dan bahkan mereka sama sekali belum menaklukkan kilesa yang tampak melalui dhyana duniawi, sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk berdiam dalam pencerapan pada dhyana dan samadhi yang dimiliki oleh para Buddha dan Bodhisattva dalam batin mereka. Dan mereka bahkan belum dapat menaklukkan kilesa yang tampak. Tetapi mereka telah menyatakan mereka sudah memiliki realisasi dan juga kualitas dan pencerapan yang dimiliki oleh para Buddha dan para Bodhisattva. Mereka pura-pura memilikinya. Dan ini adalah sungguh-sungguh tidak memilikinya. Dan karena Anda tidak dapat menghentikan ataupun mengontrol kilesa Anda, maka Anda akan tetap bisa memiliki kilesa Anda, atau kilesa Anda tetap ada. Dan demi kondisi yang demikian ini bahkan akan sulit untuk mencapai bahkan tingkat dewa atau manusia di alam yang lebih tinggi. Jadi, kalau sudah sulit untuk mencapai tingkat dewa dan manusia, akan sangat sulit untuk mencapai tingkat dhyana. Dan untuk mencapai tingkat dhyana, maka Anda harus memiliki dukungan untuk dhyana tersebut. Dan Anda membutuhkan pencapaian seperti
Dan Anda kalau tidak bisa, ya itu Anda harus mendapat pendukungnya untuk terlahirkan di alam tinggi seperti dewa dan manusia. Dan kalau Anda bahkan tidak bisa terlahirkan di sini, maka Anda tidak mempunyai pendukung untuk mencapai dhyana tersebut. Dia mengetahui ya, dhyana duniawi bisa melenyapkan kilesa-kilesa itu juga adalah merupakan satu hal yang sangat penting sekali. Jadi kondisi berdiam dan beristirahat secara seimbang yang melenyapkan kilesa tergantung pada meninggalkan faktor mencegah Anda mengembangkan pikiran seperti itu dan memiliki kumpulan penyebab yang lengkap. Jadi untuk dapat melenyapkan kilesa-kilesa seperti misalnya seperti keserakahan dan kebanggaan dan sebagainya, maka Mika Dorje menyadari bahwa penawarnya itu adalah sangat penting sekali untuk menawarinya. Barulah kemudian mengembangkan sampai tidak ada kekerasan dan juga keserakahan. Jadi, sebagai pengandung tanggal dari penghalang dhyana, pencarian kesenangan, ketinggian, tidur, dan kelamahan, kebodohan, kegembiraan, kemalasan, dan basikannya, Mika Dorje menggunakan kebajikan perhatian penuh, kesadaran, kehati-hatian, hati nurani, dan kesopanan untuk menerangkan semua pencemaran yang membuat batinnya keras kepala. Beliau selalu mengenakan pakaian hati nurani dan kesopanan dan menghentikan pikirannya dari 8 urusan duniawi dan kepentingan pribadi. Dan ia tidak pernah mengizinkan pikiran apapun yang meninggalkan diri dari. Jadi ia selalu meninggalkan pikiran tentang kepentingan pribadi dan juga 8 urusan duniawi. Dan ia juga berupaya keras untuk tidak pernah jauh dari pikiran dan tindakan Mahayana. Mika Dorje sendiri tidak pernah mempunyai kesombongan atau seperti pamer, seperti menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia hebat, agung, dan sebagainya. Beliau tidak pernah menunjukkan bahwa ia sangat agung. Alih-alih beliau bergaul dengan orang-orang, berbicara dengan lembut, rendah hati, dan memiliki sedikit keserakahan atau kebencian. Inilah dengan orang demikian yang menghabiskan waktunya. Dan bagaimanapun juga Mika Dorje seseorang yang sangat tulus dan tidak pernah kepura-puraan. Ada orang yang bisa berlaku berbeda dari di depan dan di belakang, dan tidak demikian dengan Mika Dorje. Demikian juga di dalam batinnya selalu penuh kesadaran, penuh perhatian. Dan ia sangat jelas apa yang ia lakukannya. Jadi apapun tindakannya selalu dilandasi pada kesadaran dan penuh perhatian atau perhatian penuh. Ketika ia beliau mengalihkan perhatiannya pada suatu
Ketika ia mengalihkan satu perhatian kepada satu hal, maka ia tidak pernah menyesalinya, karena apapun yang telah ia lakukan, apakah selesai atau tidak, ia tidak pernah menyesali karena ia selalu melakukannya dengan penuh perhatian dan kesadaran. Dan pada sepanjang masa, beliau berbicara dengan murid-muridnya dan selalu mengilhami pelepasan keduniawian. Dia menunjukkan penderitaan tentang penderitaan makhluk hidup dan memuji kualitas tentang tiga permata atau trirana, dan tidak peduli apapun yang beliau lakukan, apapun yang ia lakukan, ia menjadikannya sebagai jalan menuju pembebasan. Ini adalah merupakan aspirasi dan instruksi yang ia tunjukkan. Jadi contoh besar yang dilakukan oleh Mikio Doji ada tunjukkan adalah karena ia benar-benar memiliki bodhicittanya, dan karena kekuatan bodhicittanya yang penuh dengan cinta kasih dan welas asih, jadi tidak peduli berapa Anda menghabiskan waktu dengannya, beliau tidak pernah merasa tidak senang. Beliau kadang-kadang kalau kita menghabiskan waktu dengan orang, kita merasa senang karena kita bisa mengatakan ayah bosan, Anda pulang dulu kan. Tetapi tidak dengan demikian, karena ia memiliki cinta kasih welas asih yang demikian besar itu, beliau itu tidak pernah merasa tidak senang. Dan di samping daripada itu, beliau juga dapat mengetahui pikiran mengandung kekotoran batin. Pada saat itu Anda tidak bisa memiliki kekotoran batin, ia akan menghentikannya, dan orang-orang memiliki perasaan feeling seperti ini. Jadi fenomena yang terjadi ketika Anda bersama dengannya. Jadi ketika Anda menemuinya, Anda akan selalu merasa gembira dan antusias untuk Dharma. Ini adalah sesuatu yang muncul secara alami. Dan ketika kita melihat ketika kita berbicara dengannya, kita tidak akan pernah merasa puas untuk bertemu dengannya. Jadi perasaan kita adalah kita selalu ingin bersamanya, berbicara dengannya, dan untuk alasan itulah ketika orang-orang ingin bertemu dengan Mikio Doji, mereka merasa sangat senang dan bergembira. Aku sangat senang merasa untuk bertemu dengan Mikio Doji. Dan ketika meninggalkannya, mengatakan, saya sudah menghabiskan waktu dengan Anda. Wah, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dan kita akan merasa sangat merindukannya sudah begitu kita meninggalkannya. Dan ada satu fitur lain dari Mikio Doji lagi adalah, dan dikatakan bahwa ia selalu berfokus pada Dhyana Mahayana, yaitu bodhicitta. Dikatakan ia selalu berfokus dan berlatih pada hal ini. Dan oleh sebab itu, ketika orang-orang mengatakan bahwa ketika Anda bertemu dengan Mikio Doji, Anda kita dapat merasakan bahwa ia selalu berada dalam bodhicitta, dan ia tidak pernah meninggalkan bodhicitta, dan ia tidak pernah tergoyah dari bodhicittanya ataupun meninggalkan bodhicittanya. Dan kita mengatakan di dalam agama Buddha, ketika Anda sudah mencapai dhyana, Anda bisa mempunyai kekuatan dan sebagainya. Tetapi Mikio Doji tidak. Apakah Mikio Doji pernah mempertunjukkan semua kemujizaannya seperti itu? Dan Sangye Paldrup mengatakan, Mikio Doji tidak pernah mempertunjukkan kekuatan supranatural apapun. Dan ia hanya menunjukkan seseorang yang biasa-biasa saja.
Dan ia mengatakan bahwa kalau Anda mau mengatakan Michael Dorje, memang ia tidak pernah menunjukkan kekuatan supranatural ia tidak mempertunjukkan seperti telepati lah, kekuatan supernatural dan sebagainya. Ia tidak pernah menunjukkan itu. Ia hanya melakukan segala hal sebagaimana manusia biasa saja. Ia hanya melakukan apa-apa yang biasa, yang bisa dilakukan orang. Ia tidak melakukan apa-apa yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain, seperti misalnya terbang dan sebagainya. Dan ia tidak berpura-pura dapat melakukan semua hal itu. Jadi banyak orang yang datang ke Mika Dorje untuk mencari Mika Dorje dari berbagai tempat. Banyak yang mencari Dharma. Dan ketika mereka datang bertemu dengan Mika Dorje, kadang meminta pengajaran Prancaparamita, mantra rahasia, Mahamudra dan sebagainya. Dan banyak orang yang mencari dhyana dan sebagainya. Dan juga praktis dalam sutra dan praktek ada yang berminta dengan tolong berikan saya instruksi meditasi dalam tradisi sutra, ada yang mengatakan tolong berikan saya instruksi meditasi dalam tradisi Mahamudra. Ada orang yang mengatakan, oh tolong mengajarkan saya Mahamudra, tolong ajarkan saya meditasi, mantrayana dan sebagainya. Banyak orang yang datang untuk berkita ini. Ia akan memberikan instruksi pada berdasarkan scripture yang umum. Ia tidak akan memberikan seperti instruksi pada Mahamudra dan sebagainya. Dia tidak melakukan hal seperti ini. Dan itulah sebabnya ada orang-orang yang mengatakan bahwa orang ini, guru ini hanya mengajarkan tantra dan sutra dan tantra. Jadi menggabungkan ini adalah merupakan pengalaman ia sendiri. Dan disebabkan karena ini, ada orang-orang yang mengkritik Mika Dorje tentang hal ini. Apa yang mereka katakan adalah, kalau Anda pergi ke Mika Dorje, banyak orang pergi ke Mika Dorje dan meminta ajaran Mahamudra. Dan tetapi ia tidak tahu bagaimana untuk mengajarkan meditasi Mahamudra, dan karena alasan ia tidak mampu untuk mengajarkan meditasi adalah Mika Dorje tidak pernah bertemu dengan guru yang tercerahkan dengan Mahamudra dan tidak pernah berlatih meditasi yang menentukan pandangan. Dan secara singkat, kan ia tidak pernah pergi ke lama yang mempraktekkan Mahamudra dan oleh sebab itu maka ia tidak mampu untuk mengajarkan Mahamudra. Karena
ketika seseorang memohon ajaran Mahamudra, seseorang akan dapat memberikan dengan tepat ajaran Mahamudra itu. Tetapi Mikyo Dorje tidak seperti itu. Ia tidak dapat mengajarkan dengan tepat. Ia tidak dapat mengajurkan instruksi meditasi ini dengan tepat. Dan oleh sebab itu, di antara murid-muridnya, tidak ada meditator yang tersediakan hebat yang dapat membelah tanah dan bebatuan dengan mencurinya dan sebagainya. Dan alasannya adalah karena Mikyo Dorje sendiri saja tidak mempunyai praktis, tidak banyak praktis tentang Mahamudra. Karena ia tidak berpraktis Mahamudra, maka ia juga tidak mampu untuk mengajarkan pada orang lain. Dan untuk alasan itulah, maka tidak ada murid-murid yang dapat merealisasikan Mahamudra. Dan demikian banyak orang yang mengkritik Mikyo Dorje dengan cara yang demikian ini. Dan kemudian Sangye Petrus di dalam autobiografi perbuatan baik, komentar autobiografi, ia dikatakan bahwa ia menganggapi apa yang Anda katakan itu memang benar. Apakah Mikyo Dorje harus melakukan apa yang dilakukan oleh lama lain juga? Sesungguhnya Mikyo Dorje sendiri Mikyo Dorje tidak mengajarkan kepada orang-orang yang kurang welas asih. Ia tidak memberikan ajaran Mahamudra, pandangan Mahamudra. Ia tidak memberikan instruksi Mahamudra kepada orang-orang tersebut. Tidak seperti lama-lama lain memberikan ajaran begitu saja. Kalau ia melakukan hal seperti ini, maka boleh dikatakan sama seperti kita memanggil seorang raja, seorang pengemis adalah raja. Ya, kalau kita hanya memanggil seorang pengemis itu raja, apakah orang semua akan mempercayai dia adalah raja? Tidak, semua orang akan tertawa itu. Tidak ada orang yang akan menganggap beker itu atau pengemis itu adalah sebagai raja. Jadi tidak ada gunanya kita menyebut seorang pengemis itu adalah sebagai raja. Tidak ada manfaatnya. Dan untuk alasan itu, dan bagi mereka-mereka yang tidak mempunyai keberuntungan untuk mengembangkan Mahamudra, maka beliau tidak mengajarkan Mahamudra, karena kalaupun mengajarkan itu tidak ada poinnya, karena mereka tidak mempunyai kapasitas, dan mereka tidak mempunyai persiapan atau landasan yang dibutuhkannya. Mereka tidak mempunyai persiapan untuk mengembangkan Mahamudra dan semua persyaratan untuk mengembangkan meditasi Mahamudra. Dan untuk itulah tidak ada gunanya untuk mengajarkan mereka Mahamudra. Dan seperti Sangye Paldo dirinya, ia mengatakan bahwa saya tidak dapat mengatakan bahwa ia telah mencapai latihan dinamis atau tidak, karena saya tidak mempunyai pengalaman pencapaian dhyana tersebut, dan saya tidak mengetahui bagaimana kondisi seperti itu, jadi saya tidak dapat mengatakan bahwa Mikyo Dorje mencapai kondisi dhyana atau tidak. Ada orang mengatakan bahwa kalau Anda mencapai latihan daripada dhyana ini, maka Anda bisa melakukan miracle atau kemujizatan seperti clairvoyant. Namun saya tidak pernah melihat tanda-tanda Mikyo Dorje melakukan hal-hal clairvoyant seperti itu. Tetapi bagi mereka-mereka yang menginginkan pembebasan kemataannya, saya tahu bahwa ia dapat mengajarkan metode untuk mengembangkan dhyana dan prasna.
Dan saya pasti untuk ini. Dan kenapa? Alasannya adalah semua fokus, semua yang ia ajarkan terfokus daripada untuk mencapai kebudayaan. Jadi, ia hanya mengajarkan orang-orang yang berfokus pada mencapai kebudayaan. Dan jadi ia dan untuk mencapai kondisi pembebasan itu, maka Anda harus terfokus dengan mencapai membawa semua makhluk hidup pada pencapaian kebudayaan. Jadi, apa yang diajarkan oleh Miko Dorje adalah bahwa untuk membawa semua makhluk terfokus, ajaran terfokus pada membawa semua makhluk hidup pada pencapaian kebudayaan. Dan ia selalu mengajarkan hal ini, dan untuk alasan inilah saya yakin bahwa Miko Dorje dapat mengajarkan tahapan dan tingkatan dan juga tahapan untuk pencerahan. Dan ini setelah ini adalah tentang Dhyana, dan yang berikutnya adalah Prasna. Tetapi Prasna telah saya ajarkan dalam syair tentang bodhicitta tertinggi, jadi tidak diajarkan secara khusus di sini. Jadi Prasna tidak secara spesifik diajarkan di sini. Dan setelah itu, apa berikutnya adalah poin kedua adalah tentang bagaimana beliau berlatih memurnikan berlatih silanya. Ini adalah topik keduanya. Yang pertama adalah bagaimana ia melatih 6 paramita. Dan yang berikutnya adalah bagaimana beliau berlatih memurnikan kontinumnya sendiri. Dan teksnya adalah sepanjang Anda berpegang pada karakter keras Anda tidak akan menjinakkan harus batin dari para pengikut Anda. Jadi saya berfokus pada akumulasi dan pemurnian saya sendiri untuk meningkatkan akumulasi dan pemurnian di antara para siswa saya. Saya pikir ini sebagai salah satu perbuatan baik saya, dan di antara 33 ayat perbuatan baik ini adalah ayat yang ke-27. Dan menurut instruksi Miko Dorje dalam pelatihan dalam kisah pembebasan, pelatihan dayani ataupun meditasi yoga praktis untuk bisa maju terus menuju pencerahan itu tergantung pada mengenali kesalahan Anda sendiri dan kesalahan orang lain sebagai kesalahan. Anda harus mengenali kesalahan itu sebagai kesalahan. Dan begitu Anda mengenali kesalahan sebagai kesalahan, maka Anda harus membuangnya ataupun mencabutnya, memberantasnya sepenuhnya. Anda harus berupaya keras untuk itu. Anda juga harus kemudian apakah guru yang Anda ikuti mempunyai kemampuan untuk melindungi Anda? Dan bila mana ada, apa kualitasnya? Dan bila mana tidak ada, maka apa kesalahan dia? Apa kesalahan yang dia miliki? Ketika Anda mengenali kualitas dan juga kesalahannya, maka Anda bisa menyadari apakah bisa memberikan manfaat bagi makhluk hidup, bagi orang lain atau tidak. Dan Anda maka tahu apa kesalahan-kesalahan perlu ditinggalkan dan apa kualitas-kualitas yang perlu Anda tingkatkan. Inilah yang harus Anda perhatikan.
Dan agar kebajikan yang Anda lakukan tidak tersia-siakan, maka Anda perlu mendedikasikannya dan untuk bersuka cita atasnya. Jadi kita juga harus melihat apakah kita melakukan semua hal ini atau tidak. Sebagaimana saya sebutkan di atas, semata-mata memiliki dhyana tidaklah cukup. Untuk dhyana mencapai pencerahan dengan dhyana, maka Anda juga harus mengetahui apa kesalahan-kesalahan Anda miliki, mencabutnya, serta mengetahui kualitas-kualitas apa yang Anda miliki, serta mengembangkannya, serta memiliki kualitas-kualitas yang belum Anda miliki. Dan Anda harus membuatnya menjadi semakin kuat dan berdaya kekuatan. Dan ini juga bisa matang di dalam kehidupan ini. Jadi Anda harus benar-benar berupaya untuk merampungkan ini, dan Anda harus tekun untuk hal ini. Dan bila mana Anda akan terlibat dalam pikiran dan tindakan seperti ini, maka Anda tidak boleh sombong hanya karena memiliki beberapa kualitas. Dan bila mana Anda memiliki kesombongan atau bangga akan hal-hal seperti itu, maka mara kepuasan yang besar akan mencengkram Anda, dan ia akan mencegah Anda untuk mengembangkan kualitas pada jalan dan tingkat yang lebih tinggi. Dan untuk alasan itulah Anda harus selalu mengecek kesalahan pada diri Anda sendiri, yang ada dalam diri Anda sendiri, dan mengevaluasi kualitas-kualitas yang Anda miliki. Jadi ini sangat penting sekali. Dan dari komentar Sangye Padrup, saat ini kita mengatakan saat ini kelihatannya seperti saat ini, tapi ini adalah juga pada saat zamannya Mikyo Dorje. Apa yang kita lakukan adalah mereka orang-orang melayani Sang Triratna, membawa mereka makhluk hidup yang tidak berdaya menuju kebahagiaan, melindungi mereka. Banyak orang-orang mengatakan bahwa mereka itu tak tertanggi dalam hal ini. Apakah itu adalah guru atau orang umum? Terdapat orang-orang seperti ini. Untuk dapat membawa orang-orang pada kebajikan, Anda juga harus mengenali ketidakbajikan sebagai lawannya. Mereka mengajari orang-orang melakukan perbuatan baik, dan mereka mengatakan bahwa saya mengajarkan orang-orang berbuatan baik dan sebagainya. Dan karena hal ini, karena mereka tidak dapat mengenali ketidakbajikan itu dengan tepat, alasan kenapanya tidak dapat mengenalinya adalah karena mereka mengatakan bahwa mereka mengajarkan orang lain untuk berbuat kebajikan, tetapi ketika orang-orang memberikan penghormatan padanya, mereka melakukan hal-hal yang tidak bajik. Alasannya kenapa melakukan hal demikian adalah karena diri mereka sendiri tidak dapat mengenali ketidakbajikan sebagai ketidakbajikan, karena mereka tidak mampu untuk mengenali hal ini. Mereka memiliki
murid-murid yang sangat meyakin mereka masih melakukan ketidakbaikan karena mereka sendiri tidak mampu melihat mengenali ketidakbenaran itu sebagai ketidakbenaran. 다 런규 모두요 알아 신규 누구요 제제 딱 가서 런규 모두나 신규 누구요 제데 그배 한바시에 된게 Mika Doje mengatakan bahwa sebelum kita dapat menjinakkan arus batin kita sendiri dan mengatakan menjinakkan arus batin orang lain, Anda hanya memikirkan tentang kehidupan ini. Jadi, banyak sekali orang-orang yang kelihatannya seperti melakukan hal-hal yang memberikan banyak orang, tetapi sesungguhnya tidak sama. Ini ibaratnya adalah sama seperti mengajarkan seseorang yang sakit lepra untuk mempraktekkan Garuda, karena Anda tahu bahwa Garuda itu adalah penawar dari naga, dan lepra itu kusta itu disebabkan oleh naga. Tetapi Anda tidak dapat melakukan latihan Garuda selama Anda masih terinfeksi ataupun dikuasai oleh para naga, yaitu dengan masih menderita kusta ini. Jadi sebelum Anda harus, bila Anda mau mempraktekannya, maka Anda harus menyembuhkan kusta terlebih dahulu. Jadi kalau Anda melakukannya tidak ada gunanya. Jadi sama halnya seperti Anda mengajarkan orang berbuat baik, menaklukkan batin sendiri, tapi Anda sendiri tidak menaklukkannya, itu sama seperti ini. Dan kalau mengatakan bahwa mereka bekerja untuk makhluk hidup lain, ini adalah sesuatu yang sangat menggelikan. Jadi inilah yang yang harus kita sadari. Jadi saya ada merasa tidak sehat malam hari ini. Saya rasa hari ini sampai di sini saja, dan kita akan lanjut pada sesi berikutnya.